membaca doa iftitah. Doa iftitah itu ada dua yang dituliskan di matan tarjih. Yang pertama adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma qsil khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ini doa iftitah yang pertama dan ini yang masyhur digunakan kita semua sebagai warga Muhammadiyah. Tapi saya menyarankan sama Bapak Ibu, kalau baca doa ini hadirkan rasa, Pak. Hadirkan hati. Allahumma ba'id baini khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Kita mohon sama Allah, Pak. Jadi doa iftitah itu enggak hanya dihafal, tapi dirasa. Karena ini sebuah permohonan, maka disebut sholat, Pak. As-sholah itu artinya doa. Maka salah satu doa ya doa iftitah. Maka ketika kita Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara diriku dan dosaku sejauh timur dan barat. Jadi tidak pernah ketemu, Pak. Ini permohonan. Jadi hadirkan rasa. Coba Bapak Ibu hadirkan rasa bahwa ketika kita sholat, kita sedang memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, jauhkan aku dan dosa-dosaku, kesalahanku seperti timur dan barat. Jadi tidak pernah ketemu, Pak. Ini doa kita. Doa yang kedua, Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosaku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Jadi kita mohon sama Allah, ya Allah, bersihkan hamba dari dosa sebagaimana baju putih bersih dari kotoran. Iyalah, baju putih bersih dari kotoran. Iya, bersih. Coba Bapak Ibu. Maka dari iftitah ini aja kita sudah ngerasa kalau habis sholat itu diampuni dosa kita. Kita habis sholat itu udah ngerasa dosa kita diampuni. Iya. Kemudian Allahumma ighsil khataaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ya Allah, sucikanlah, siramilah kesalahanku dengan air dan salju yang dingin. Ini pakai bahasa kias. Kenapa kenapa doa ini meminta dosa-dosa kita untuk dibersihkan dan disucikan, disirami dengan air dan salju yang dingin? Karena dosa itu panas, Pak. Bapak Ibu mohon maaf, kalau kita banyak dosa, panas enggak hidup kita, Pak? Apa istilahnya bahasa Jawanya ya? Hah?
Semromo. Kalau rumah isinya dosa itu apa? Singup ya. Enggak nyaman. Diri itu kalau penuh dosa itu enggak nyaman, Pak. Ada rasa enggak nyaman. Maka dosa itu seperti api dalam diri kita. Sehingga orang yang banyak dosa biasanya gampang amarah. Ya. Orang yang banyak dosa itu gampang amarah, gampang nggak terkontrol, kalap, ya, diuji nggak lulus. Maka kita mohon sama Allah, ighsil khataya ya Allah, ya Allah, siramilah dosa-dosaku bilma dengan air, wassalj dan salju, wal barat dan air yang sangat dingin atau embun. Jadi sejuk, Pak. Jadi orang kalau sudah dosanya sudah dosanya dikit, Pak, biasanya adem, tidak gampang marah, ya. Orang kalau dosanya dikit adem, ya. Nah, makanya orang kalau habis sholat pikirannya adem, hatinya nyaman, enak. Nah, ini sholat dengan rasa. Kadang kita ini sholat belum menemukan rasa, baru gugur kewajiban. Maka kalau ditanya, sholat kita menyelesaikan masalah atau nambah masalah? Sholat kita meringankan beban atau nambahi beban? Kalau sholat kita menemukan rasa, sholat kita hadir rasanya, nikmat, bahagia, akhirnya Bapak Ibu, akhirnya kita itu nikmat sholat itu, nggak pengen dang selesai. Sholat itu rindu karena menyelesaikan masalah, karena meringankan beban. Seberat apapun beban kita, ketika kita wasta'inu bisabri wassalah, ringan, adem. Makanya Nabi kalau ada masalah langsung masjid, Pak. Karena rumahnya Nabi samping masjid. Bapak kalau ada masalah ke masjid aja, Pak. Langsung sholat, adem, Pak. Ya, jangan ke tempat karaoke, tambah panas, ya. Nah, ini iftitah yang masyhur, dan biasanya kalau karyawan-karyawan Muhammadiyah mau naik pangkat harus hafal Allahumma baik itu. Kalau pakai kabiro biasanya belum lulus, ya. Yang kedua, iftitahnya wajjahtu wajhiyya. Nah, ini panjang, Pak. Jadi Allahu Akbar, wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduk dhalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayk wasyarru laysa ilayk ana bika wa ilayk tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilayk.
Ada yang hafal? Masa panjang ini. Kita hafalnya ini wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dari situ. Bolehkah itu? Boleh. Loh, kan enggak lengkap Ustaz doanya, Ustaz. Ya. Kata Imam Syafi'i, la tutriku kullu wa la tutraku kullu. Kalau kamu enggak bisa semuanya, jangan tinggalkan semua. Kalau iftitah ini enggak bisa dibaca semuanya, baca separuh. Boleh? Boleh. Yang penting bacanya lengkap, Pak. Jangan Allahumma ba'id baini. Loh, apa itu? Ya. Jadi doanya lengkap. Nah, ini sampai umir tuan awalul muslimin cukup. Nah, ini kawan-kawan cukup dari sini biasanya. Yang panjang tadi Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk, ini jarang yang dihafalin. Nah, tolong jangan dikatakan bid'ah. Bukan bid'ah. Karena mungkin dia hafalnya baru sampai situ dan ringannya sampai situ. Ya. Salatnya sah enggak Ustaz? Sah. Wong enggak baca surat, enggak baca doa iftitah aja sah. Sah enggak baca doa iftitah? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sah enggak? Sah. Enggak baca doa iftitah sah, Pak. Makanya kalau Muhammadiyah mayoritas pakai Allahumma ba'id baini. Jadi enggak perlu diperdebatkan. Malah ini lebih tajam, Pak. Sebenarnya kalau kita sudah baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati. Ya, Pak? Sesungguhnya salatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan kematianku lillahi rabbil alamin. Ini ikrar. Ini sumpah. Ini janji. Kalau sholat kita, ibadah kita, hidup mati kita untuk Allah. Makanya kalau kata Pak Rasid Siddiq itu, kenapa nggak mau pakai ini, katanya takut katanya. Lah kenapa? Berat katanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kenapa? Hidup matiku untuk Allah. Kadang aku aja kerja nggak karena Allah, hebat katanya gitu. Ayo tuh, masih karena sayang sama anak bojo jadi. Ya kan? Sedangkan di sini ikrar. Inna sholati, sholatku ya Allah. Bapak sholatnya udah karena Allah belum? Ayo karena apa coba? Karena Allah apa karena kewajibannya? Apa? Atau karena takut dosa? Atau karena pengen pahala? Ya sampai lah niku. Itu ada levelnya nanti. Tapi bagi orang yang punya rasa dalam sholat, makanya kalau Imam Al-Ghazali itu sampai dalam banget gitu. Ya. Kita ini sholat ini nyembah Allah atau nyembah yang lain gitu. Kan? Banyak orang itu beribadah bukan nyembah Allah, tapi nyembah yang lain. Itu udah tinggi banget ya. Ya. Apalagi kalau sudah bicara mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup matiku itu untuk Allah. Benarkah hidup mati kita untuk Allah?
Hidup kita lebih banyak untuk dunia atau untuk Tuhan kita? Kan begitu Pak. Makanya ini sebenarnya Pak, kalau dirasa Masya Allah. Makanya saya ketika melihat ceritanya Imam Ali radhiyallahu anhu Pak, Imam Ali itu kalau sholat itu langsung mukanya merah, keluar keringat Pak, keluar keringat dingin di sini, kayak orang ketakutan itu, sampai seperti itu. Ya gimana bacaannya kayak begini, ikrarnya begini Pak, Nah, makanya Bapak Ibu, jangan jadi perdebatan panjang ketika sudah bicara doa iftitah, karena doa iftitah itu secara hukum sunnah muakkadah.